evaluasi menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan media digital. Secara umum, media dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pola komunikasinya, yaitu media konvensional yang mungkin kita kenal dengan namanya koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan sekarang muncul ada media digital. Mungkin kita melihatnya dari karakteristik media massa dan media digital. Dari konvensional beralih ke Internet of Things, dan sekarang kita mengenal dengan media digital. Ada smart TV, ada TV digital. Jadi ya banyaklah perubahan dari awalnya konvensional menjadi sekarang era digital. Selanjutnya kita beralih ke dampak teknologi digital yang kita lebih kenal dengan smart people. Semua teknologi digital diciptakan untuk mendapatkan manfaat, tetapi tidak bisa dipungkiri juga memiliki dampak negatifnya. Ada beberapa dampak negatif bagi pengguna teknologi digital, terutama bagi anak usia dini. Kita mengenal sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Google, ada Twitter, yang mungkin dibutuhkan kontrol dari orang tua buat anak-anak di usia dini, sehingga tidak menjerumuskan anak-anak ke sesuatu yang negatif dalam penggunaan teknologi digital. Karena apalagi sekarang di masa COVID-19 ini kebanyakan semuanya dilakukan dengan daring atau digital, yang membuat kontrol orang tua akan jauh lebih diharuskan untuk selanjutnya. Sekarang ada grafik penggunaan medsos berdasarkan usia. Sumber dari Statistika 19 Februari 2020. Kita bisa lihat ada pengelompokan usia laki-laki dan perempuan. Usia 13 tahun sampai 17 tahun. Laki-laki 6,2%, sedangkan perempuan 7,1%. Di umur 18 sampai 24 tahun, laki-laki ada di 16,1%, perempuan ada di 14,2%. Lanjut di 25 sampai 34 tahun, itu laki-laki ada di 20,6% dan perempuan ada di 14,8%. Ini adalah di usia 25 sampai 34 adalah zona yang kebanyakan menggunakan medsos itu dengan grafik yang paling terbanyak. Dilanjutkan dari ke 35 sampai 44 tahun, dia ada di laki-laki itu ada di 7,1%, perempuan ada di 5,4%. Di umur di 45 sampai 54 itu ada laki-laki di 2,8%, perempuan di 2,1%. Next di 55 sampai 64 tahun itu ada di 0,8% untuk laki-laki dan perempuan ada di 0,6%. Dan di 65 tahun ke atas itu ada laki-laki 1,4% dan perempuan 0,8%. Jadi ini adalah grafik yang digunakan, diambil dari sumber dari Statistika, pengguna medsos berdasarkan usia. Next. Kalau kita berbicara tentang output dan target atau goalnya, output utama dari kegiatan webinar ini adalah bagaimana masyarakat di era digital ini dapat memahami dan menyaring kebenaran setiap informasi yang didapatkan, atau dikenal dengan namanya ada yang hoax atau apalah namanya yang sekarang bahasa trennya anak-anak sekarang. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mengaplikasikan informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Target pencapaian. Dengan adanya kemampuan literasi digital, masyarakat akan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan akan memiliki pola pemikiran yang berbeda karena keterbatasan dan dalam mendapatkan pengetahuan. Masyarakat yang berhasil memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan mampu menerima dan mengolah informasi dan membuat aplikasinya informasi tersebut secara benar, sehingga masyarakat tidak mudah menerima informasi yang tidak benar serta mampu menghindari resiko terjebak dalam cybercrime. Oke, next. Jadi sekarang kita masyarakat butuh pemahaman terhadap pemanfaatan literasi.
Di bidang ekonomi sekarang itu perkembangan alat pembayaran menggunakan scan QR atau aplikasi mobile banking. Di bidang pangan, contohnya penggunaan mesin produksi makanan. Di bidang komunikasi dan informasi, contohnya penggunaan smartphone dan dalam mencari informasi. Di bidang teknologi dan